berdoa dulu. Bajunya belum rapi. Ayo, yang masih di luar bajunya coba dipasangkan dulu lagi. Kelas sudah disapu ya, anak tadi ya. Baik. Kalau sudah, seperti biasa, pada pagi hari untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Hafal anak-anak? Hafal. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti akan ibu tayangkan lagunya, ada musiknya. Kita nyanyi sama-sama lagu Garuda Pancasila ya. Ya. Dangdut aja. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ketika ibu nanti menayangkan sebuah gambar atau sebuah video, atau ketika ibu sedang menerangkan, ibu harap kalian tidak ada yang mengobrol. Dengarkan penjelasan ibu baik-baik, ya. Kalau ada yang melanggar, kira-kira harusnya diapain? Dikasih apa hukumannya? Kasih PR-nya banyak, setuju ya? Baik, terus ibu minta kalau misalnya kalian mau bertanya sesuatu pada ibu, atau misalnya kamu mau izin ke belakang, harap mengajukan tangan terlebih dahulu ya. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya. Nah, sebelumnya biar kalian semangat pada pagi hari ini ya, kita akan menyanyikan lagu Tepuk Semangat dulu. Ya, pembelajarannya yang semangat. Jadi kita nyanyi dulu lagu Tepuk Semangat untuk mengawali pembelajaran ini. Masih ingat kan anak-anak lagunya? Nah, enaknya sih sambil berdiri ya. Nanti gue ikutan. Yuk, berdiri ah. Dalam hitungan ketiga ya, bareng-bareng. Nah, ya. 1, 2, 3. Saya bangun, saya siap, saya semangat. Saya bangun.
Ya, terus kalau yang benda cair contohnya? Ya, kalau gas? Ya, udara, angin, betul ya, itu termasuk benda gas. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang benda padat, ya, kalian tahu es batu kan? Tahu. Es batu termasuk benda apa tadi? Es batu. Benda apa? Iya, benda padat. Kalau es batunya masih benda padat. Kalian suka minum es kan? Ya. Nah, ketika kalian minum es, airnya sudah habis, berarti tinggal es batunya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika es batu itu ditaruh di dalam gelas, ya? Lama-lama di dalam gelas, diletakkan di dalam gelas, apa yang terjadi dengan es batu? Ini cair. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Tahu nggak? Ayo, kenapa? Ya, tahu tidak? Ya, nanti ya. Nah, jawabannya akan kita ketahui melalui materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda. Ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Yang kaki? Oh, mau ke belakang, silakan. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan dibacakan ya. Jadi kita akan lakukan apa sih pada hari ini? Akan ada di tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui video peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud benda dengan benar. Jadi nanti akan ada penayangan video ya dari Ibu. Terus yang kita lakukan kedua pada hari ini atau tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menemukan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya. Nah, sebelum Ibu menayangkan sebuah video, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak tahu kamper? Kamper tahu? Apa sih kamper itu? Ya betul. Kamper adalah pengharum ruangan. Biasanya ada di mana itu? Ditaruh di mana? Di kamar. Kamar mandi. Betul. Atau di dalam lemari ya. Itu ada kamper, fungsinya untuk mengharumkan ya. Nah, kamper itu bentuknya benda apa sih? Benda padat. Ya, kamper termasuk benda padat. Nah, kamu pernah nggak mengecek tadinya misalnya kamu masang kamper, tadinya benda padat, ukurannya masih utuh. Terus lama-lama dilihat kok kamper nanti ukurannya jadi apa? Kecil. Kenapa itu bisa terjadi anak-anak? Nah, tahu nggak? Ya, nggak tahu ya. Nah, baik. Biar kalian tahu jawabannya, Ibu punya video. Simak video ini baik-baik. Jangan ada yang ngobrol ya. Nanti dari video ini kalian akan bisa menjawab pertanyaan tadi itu. Kamper itu apa? Ya, kenapa bisa mengecil? Ya, kita tayangkan ya. Lihat baik-baik. Perubahan wujud. Apa yang akan terjadi sih jika benda-benda tersebut dipanaskan, atau didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Ya, betul sekali. Benda tersebut mengalami perubahan wujud. Nah, apa sih itu perubahan wujud ya? Betul sekali. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Oke, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal atau menghabur atau istilahnya deposisi. Proses perubahan wujud benda yang terjadi karena melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan proses perubahan wujud yang terjadi karena menerima atau menyerap kalor adalah mencair
menguap. Oke, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, mencair ini terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat menjadi cair. Oke teman-teman, contoh peristiwa mencair atau melebur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Contoh yang kedua yaitu es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega. Mentega juga akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang keempat yaitu coklat batangan akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang kelima yaitu lilin akan meleleh jika kita panaskan. Nah, untuk contoh lainnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, membeku ini terjadi karena benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa membeku yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Contoh yang kedua yaitu lilin yang cair ketika didinginkan akan membeku. Lalu contoh yang ketiga yaitu pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan membeku menjadi padat. Contoh yang keempat yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Contoh yang kelima yaitu pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa yang awalnya cair, dia lama-kelamaan akan berubah menjadi padat. Untuk contoh yang lainnya, teman-teman boleh cari sendiri ya. Perubahan wujud selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, menguap terjadi karena suatu benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman, contoh peristiwa menguap yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur baju. Nah, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering karena airnya menguap. Contoh yang kedua yaitu menjemur ikan asin yang basah. Nah, lama-kelamaan akan kering itu ikan asinnya ya teman-teman. Contoh menguap yang ketiga yaitu saat memasak air. Air yang akan mendidih itu jumlahnya akan semakin sedikit teman-teman. Kenapa? Karena air menguap menjadi uap air. Contoh yang keempat yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Contoh yang kelima yaitu alkohol yang diteteskan di tangan kita lama-kelamaan akan menghilang. Nah, tangan kita menjadi dingin karena menandakan bahwa alkohol tersebut menguap. Parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang tuh parfum tuh. Lalu parfum juga kalau kita semprotkan cairan parfum tersebut akan menguap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Perubahan yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, mengembun terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau melepaskan kalor sehingga benda gas menjadi cair. Nah, contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, nah ternyata sisi luar gelasnya itu lama-kelamaan
Nah, contoh peristiwa menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ada kapur barus atau kamper yang disimpan dalam lemari. Nah, lama-kelamaan akan habis dan lemari tersebut akan harum. Hal tersebut karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Contoh menyublim yang kedua yaitu perubahan pada dry ice yang ditempatkan di tempat terbuka. Nah, dry ice ini merupakan karbon dioksida padat. Ketika ditempatkan di tempat terbuka, dia akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida dalam bentuk gas. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal atau bisa disebut juga menghablur atau deposisi. Artinya yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi karena suatu benda melepaskan kalor atau energi panas sehingga benda gas menjadi benda padat. Nah, berikut adalah beberapa contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer. Tahu kan teman-teman kalau buka kulkas tuh biasanya suka ada kayak kerak-kerak es. Nah, itu adalah peristiwa mengkristal. Lalu yang kedua, contohnya yaitu terbentuknya salju. Nah, contoh yang ketiga yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran berwarna hitam. Nah, kotoran tersebut disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Oke ya teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah memahami pengertian perubahan wujud benda, nah di sini sudah rangkum dalam bentuk segitiga perubahan wujud benda. Di sini kita tetapkan benda cair, lalu benda padat dan benda gas. Perhatikan panahnya ya teman-teman. Ketika panahnya dari cair ke padat, berarti membeku. Sebaliknya, panah dari padat ke cair itu mencair. Lalu ada panah yang mengarah dari padat ke gas, berarti menyublim. Dari gas ke padat sebaliknya itu namanya mengkristal. Lalu ada panah yang mengarah dari cair ke gas, itu namanya menguap. Dan sebaliknya dari gas ke cair itu mengembun. Nah teman-teman, untuk panah berwarna kuning itu artinya berarti peristiwa itu karena diakibatkan melepaskan kalor. Untuk panah yang berwarna merah berarti peristiwa tersebut menerima atau menyerap kalor atau energi panas. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeku, lalu kebalikannya ada mencair, lalu ada menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Ya, baik. Sudah disaksikan videonya ya? Ya, videonya jelas sekali ya buat Ibu ya. Ya, sampai dicontohkannya banyak. Ya, terus tadi berdasarkan video katanya perubahan wujud benda itu ada berapa sih? Ada berapa? Perubahan wujud benda ada berapa? Ada 3 perubahan wujud benda. 3 apa 6? 3 apa 6? Ada 6 kan tadi. Yang pertama apa? Membeku dulu. Terus? Mencair. Betul. Apa lagi? Menguap. Betul, pintar. Apa lagi? Menyublim. Terus? Mengkristal. Satu lagi? Menguap tadi sebelumnya. Mencair, membeku, menguap, mengkristal, menyublim, satunya mengembun. Betul. Nah, perubahan wujud tadi tuh disebabkan oleh apa sih? Tadi tuh apa penyebabnya? Apa Devi? Ngacung Devi, betul. Melepaskan kalor, betul, dan ya 100 buat Devi bisa. Ya, jadi perubahan wujud yang terjadi itu akibat dari adanya peristiwa menyerap kalor dan juga melepaskan kalor. Ya, kalor itu apa sih?
kan? Tadi simak nggak videonya? Ya, masa diam aja. Ya, jadi ada yang melepas kalor, ada yang menyerap kalor. Bisa ingat nggak peristiwa apa yang menyerap kalor? Tadi tuh yang menyerap kalor tuh peristiwa apa? Perubahan apa? Mencair, menyerap kalor tuh. Terus apa lagi? Menguap, betul. Menyublim itu adalah peristiwa perubahan wujud yang menyerap kalor. Kalau yang sisanya melepaskan kalor, sisanya membeku, sama mengembun, betul. Nah, tadi dari video itu anak-anak bisa menjawab pertanyaan itu tidak berarti. Kenapa tadi kamper yang tadinya besar kok tiba-tiba jadinya mengecil? Tadi peristiwa apa itu? Kamper membesar terus jadi mengecil itu peristiwa apa? Betul, peristiwa menyublim. Ya, tadi ada di video kan? Ya, menyublim. Menyublim itu peristiwa yang terjadi karena apa tadi? Ya, dari padat menjadi gas. Jadi bedanya yang tadinya besar kenapa kecil? Karena berubah menjadi gas. Sehingga ruangannya menjadi apa? Menjadi harum, betul. Ya, menjadi harum karena mengecil, menguap ya si benda padat itu. Nah, berarti itu karena tadi menyublim itu berarti peristiwa yang melepaskan kalor atau menyerap kalor? Menyerap kalor. Karena panas dia menguap menjadi gas. Ya, gitu. Ya, jadi tadi juga yang es batu mencair karena peristiwa apa? Menyerap atau melepaskan? Es batu tadi yang mencair? Betul, melepaskan. Mencair. Menyerap kalor dong. Kan karena panasnya diserap, jadi es batunya mencair gitu. Ya, tuh. Ya. Nah, baik. Biar kalian lebih paham, bingung nggak? Nih, Sakinah kayaknya bingung. Ya, Sakinah kayaknya bingung. Jadi begini, karena menyerap kalor, ya, jadi panasnya diserap karena menyerap panas. Jadi yang tadinya membeku karena ada panasnya, jadi mencair begitu. Bisa dipahami Sakinah? Ya, baik. Baik, supaya dipahami, Ibu bagikan LKPD saja. Ya, biar kalian lebih memahami. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Jadi di situ nanti ada soal-soal yang harus kalian jawab. Ya, baik, karena kalian duduknya sudah berdasarkan kelompok, jadi Ibu sudah tidak perlu membentuk kelompok lagi ya. Amel bisa pindah ke sini, di sini ya, karena ini di situ terlalu banyak. Geser aja kemari kursinya, kalinya digeser. Ya, kalian masuk baca sini ya. Ya, karena sudah duduknya bersama kelompok ya. Jadi ada barisan sini berarti dulu ya. Kelompok 1, Sakinah kelompok 2, Evani kelompok 3, Adila Kade kelompok 4. Ya, Ibu bagi LKPD-nya ya. Ya, sudah diterima LKPD-nya semua ya. Baik anak-anak, coba dilihat dulu LKPD-nya. Dibaca terlebih dahulu baik-baik. Ya, di situ ada yang harus kalian jawab. Satuan pendidikan, berarti kalian jawab tentang SD kamu namanya apa? Ya, SD kalian namanya apa? Terus mata pelajarannya apa? Kelas berapa? Semester berapa? Materinya tadi tentang apa anak-anak? Kita belajar tentang apa hari ini? Wujud benda perbuatan. Ya, perubahan wujud benda itu dijawab ya. Terus kelompok tadi ya, kelompok 1 tadi tuh anggotanya siapa, kelas berapa, anggota kelompoknya ditulis semua ya. Ya. Nah, terus nanti karena ini kelompok, kerja kelompok, Ibu harapkan kalian kerjain bareng-bareng. Ya, mengerjakan bareng-bareng, sama-sama kerjasama. Jangan ada yang nganggur diam sendiri, pokoknya mikir semua. Dan jawabannya ada lagi di video yang sudah kalian saksikan. Ya, makanya Ibu bilang simak baik-baik. Ya, biar kalian bisa menjawab. Ya, baik. Sebelum kalian revisi, coba ada petunjuk yang harus kalian lakukan dulu. Petunjuk pekerjaannya ya.
Yang pertama, sebelum kalian mengerjakan soal, yang pertama adalah berdoa dulu sebelum mengerjakan tugas. Berdoa itu penting ya, supaya kita diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Terus yang kedua, tulis nama kelompok. Kelompoknya ditulis namanya siapa nanti ya. Ya, yang ketua di nomor 1, yang ketuanya ada di nomor 1 ya. Terus yang ketiga, baca dengan teliti setiap soalnya. Baca baik-baik. Itu soal maksudnya apa? Kamu baca dulu dengan teliti. Terus yang keempat, kerjakan soal dengan penuh tanggung jawab. Ingat anak-anak, ini kerja kelompok. Jadi kalian harus bareng-bareng mengerjakannya. Silakan bisa dimulai. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Bareng-bareng dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan anak-anak. Kalau anak-anak ada yang tidak mengerti, boleh tanya sama ibu ya. Acungkan tangan terlebih dahulu. Jangan lupa itu nama kelompoknya ditulis dulu. Ya. Lihat gambarnya di situ ada. Yang pertama ini kan ada kalian pasangkan ya. Yang pertama itu menyublim, gambarnya yang mana. Terus membeku, gambarnya yang mana dipasangkan. Yang ketiga mengkristal, yang mana. Menguap yang mana, dijodohkan itu ya. Yang pertama. Yang soal nomor 2 dan nomor 3 kamu jawab. Kenapa? Ayo, Sasa ikut mikir. Dikerjakan bareng-bareng. Langsung dijawab saja. Silakan. Ya. Yang nomor 1 dijodohkan antara tulisan dan gambarnya. Kelompok 4 ada kesulitan? Ya, nggak apa-apa itu betul. Ya, sudah diisi. Lanjutkan nomor 2 dan nomor 3-nya. Silakan diisi. Ayo, ibu kasih waktu 10 menit. Ada yang susah anak-anak? Kalau susah boleh bertanya sama ibu ya. Menurut ibu itu mudah? Menurut ibu. Jawabannya ada kan tadi? Dengan menyimak video pasti kalian bisa jawab. Ibu. Nomor ketiga ini gambar. Ini garam. Ya, garam itu peristiwa apa? Tadi sudah ada loh. Tulis sendiri. Ya. Kelompok 1 ada yang susah? Ada yang kesulitan? Ayo kerjasama, pikir semua, jangan diam saja.
Maju ya. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok yang lainnya belum? Baik, kita tunggu dulu ya. Ya, sebentar lagi. Oke, dibantu biar cepat menjawabnya, dibantu teman-temannya, dibantu biar menjawabnya cepat. Teman-temannya dikit-dikit. Kelompok 1 selesai? Selesai ya? Perwakilan saja ya. Dari 2 kelompok saja yang maju. Ya. Baik, yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1 siap tidak? Belum? Ya siap? Kelompok 2 siap? Baik, kelompok 2 saja maju duluan. Yuk, silakan maju ke depan. Kelompoknya. Kelompok yang lain, dengarkan jawaban kelompoknya yang maju. Kira-kira benar atau tidak jawabannya. Ya, dengarkan, jangan ngobrol sendiri. Silakan dibacakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Fatabila, perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerjasamanya kamu. Satu, menyublim nomor 5. 2, membantu nomor 1. Emang kita dapat 1. Nomor 3, gambar 3 menggambar. Nomor 3
3. Menguak gambar nomor 2. Nomor 2, carilah contoh lain peristiwa mencair, mengembun, dan membeku. Mencair itu sama juga es batu yang ditaruh di udara terbuka. Tetesan gelas untuk mengembun, tetesan gelas di air dingin. Membeku, cairan agar-agar yang mengeras setelah dibiarkan di suhu dingin. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dari peristiwa perubahan wujud menyublim, menguap, dan mengkristal. Wujud benda padat menjadi gas itu sama aja wujud menyublim. Wujud menguap, wujud benda cair menjadi gas. Mengkristal, wujud benda gas menjadi Sudah kelompok 2? Baik, silakan dulu. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Ya, kita berani aja ya. Coba kelompok yang lain, kira-kira betul tidak jawaban dari kelompok 2? Kelompok 2, betul tidak? Tadi menyimak tidak? Ya, ada yang beda nggak jawabannya? Bu, misalnya saya sih tidak sama jawabannya dengan kelompok 2. Saya nggak setuju jawabannya seperti itu. Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada yang menanggapi ini? Tidak ada yang mau berkomentar? Tidak? Baiklah, kalau begitu lanjut saja ya. Kelompok 3 siap? Siap, ketua kelompoknya yang Fahri maju. Baik, silakan ketua kelompoknya. Yang lain juga sama, mendengarkan, lalu nanti tanggapi ya. Benar, salah kira-kira jawabannya. Silakan kelompok 3 yang Fahri bacakan. Sudah kelompok 3? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan juga dong untuk kelompok 3. Baik, karena waktunya kita mepet ya anak-anak ya. Tidak semua hari ini maju ya untuk mempresentasikan, tidak apa-apa ya. Hanya perwakilan 2 kelompok saja. Dan rata-rata tadi setelah melihat dari jawaban kalian, ya dari jawaban kalian, kebanyakan banyak yang sudah betul jawabannya ya. Berarti kalian sudah memahami tuh apa itu tentang perubahan wujud benda ya. Setelah tadi ya, jadi kesimpulannya nih ya, hari ini tuh kita belajar tentang perubahan wujud benda tuh. Ingat-ingat ya, perubahan wujud benda itu tadi ada berapa sih anak-anak? Ayo, buka lagi, ada berapa? Ada 6. Terus penyebabnya apa tuh yang menyebabkan perubahan wujud benda terjadi? Karena apa? Peristiwa apa? Ada yang betul, ada yang menyerang kalor dan ada juga yang melepaskan kalor. Yang menyerang kalor peristiwanya ada apa saja tadi? Yang menyerang menguap,
Mengembun. Mengembun terus mengkristal dan membeku. Ya, tuh ya, seperti itu. Baik, anak-anak ya, anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak tentang materi kali ini? Tidak? Sudah paham semua? Baik, sudah paham semua ya. Kalau begitu, lembar LKPD-nya coba dikumpulkan terlebih dahulu biar ibu bisa menilai, ya. Kelompok 4. Ya, untuk selanjutnya, karena kalian hari ini baru mengerjakan tugas secara kelompok ya, nah selanjutnya ibu akan memberi tugas secara mandiri, yaitu berupa PR di rumah. Ya, ada PR yang harus kalian kerjakan masing-masing di rumah. Ya, baik. Ya, coba duduknya yang rapi. Ya, ada PR yang harus kalian kerjakan di rumah. Ada di buku ya, di buku paket kamu di halaman 36. Di situ ada nomor 1 sampai 10. Silahkan dikerjakan baik-baik di rumah untuk PR. Nanti PR-nya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu pada hari apa ya? Senin aja, Bu. Oh iya, hari Senin ya, pelajaran kipas lagi pada hari Senin ya. Nanti hari Senin berarti harus sudah selesai semua PR-nya ya. Ya, kalau yang belum selesai nanti dapat apa tuh? Ya, baik ya. Baik, kalau begitu kalau anak-anak sudah paham semua dan tidak ada yang ditanyakan, ibu cukupkan saja pembelajarannya sampai di sini ya. Boleh disimpan peralatan belajarnya. Ya, silakan boleh dirapikan. Ya, tapi sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu ya, karena tadi kita sebelum belajar baca doa, setelah belajar juga kita membaca doa. Ya, kali ini gantian jangan ketua terus yang memimpin doanya ya. Baik, pimpin doa pulang kali ini dipimpin oleh Novi Adelia. Silahkan pimpin doanya.